Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam program Bible Study Online CK7, di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal setiap hari untuk memperlengkapi kita dan membangun keintiman kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan belajar akan kesetiaan Allah yang kekal, Allah Israel, dan tindakannya kepada umatnya pada waktu mereka tidak taat. Dan bagaimana kesetiaan yang kekal itu di dalam perjanjiannya. Untuk itu saya mau mengajak kita semua mempersiapkan hati kita sewaktu kita menyembah Tuhan dan kita mengingat akan Allah yang kekal, akan Dia yang menjadi sumber hidup kita. Bapa, kami berdoa pada saat ini. Kami mengucap syukur kami datang pada malam hari ini Tuhan untuk kembali belajar akan firman-Mu. Dan kami berdoa biarlah kiranya pemahaman kami akan kesetiaan-Mu sebagai Allah yang kekal tidak akan pernah lekang, tapi justru akan semakin bertumbuh dan semakin berkembang. Dan terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu akan menyatakan kepada kami kehendak-Mu yang sempurna. Pikiran Kristus yang akan mengubah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita melihat akan kasih-Nya yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan kita. Oh yes. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bahagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
hati. Angkat pujian dan penyembahanmu kepada Yesus. Pujilah Dia untuk semua janji-janjinya yang kekal. Janji-janji yang tidak pernah gagal. Haleluya. Pujilah. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Amin Tuhan. Kaulah harapan dalam. Mari katakan ini saudara kepada Tuhan. Pada waktu engkau memohon kepadanya, engkau berseru kepadanya, Tuhan mendengar permohonanmu dengan belas kasihan. Dia melihat akan keadaanmu pada hari ini, dan Dia siap untuk melepaskan pertolongan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus yang Kau tidak pernah tinggalkan kami. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah dalam hidupku. Haleluya. Sungguh inilah Tuhan yang menjadi deklarasi iman kami, bahwa hanya kepadamu lah kami berharap, dan pengharapan kepada Engkau tidak pernah mengecewakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kesulitan kami, di tengah-tengah keadaan yang menekan, kami tahu bahwa kami tidak harus menjadi binasa, tapi kami akan berseru kepada Engkau untuk pertolongan yang tidak pernah terlambat. Kami mengucap syukur ya Bapa. Biarlah kiranya pembelajaran kami pada hari ini akan memberikan kepada kami kekuatan, pencerahan, penyingkapan yang akan membuat kami bertumbuh dewasa dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini pembahasan kita dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-13, yaitu tentang Yoas dan Yoas, Raja Israel. Kita tahu bahwa setelah pecahnya kerajaan Israel secara monarki utuh, kita ada 10 suku ke atas kerajaan utara yang kita kenal sebagai kerajaan Israel, dan kerajaan selatan yaitu kerajaan Yehuda. 2 suku yang ada pusatnya satu di utara di Samaria. Dan mereka juga memiliki sistem agama baru yang dibuat oleh Yerobeam, yaitu penyembahan terhadap lembu emas dengan kota Betel sebagai pusat penyembahan mereka, dengan imam-imam bayaran yang bukan dari keturunan Lewi. Mereka memiliki yang kita kenal di dalam bahasa modernnya sebagai organized religion, atau agama yang terorganisir, yang terstruktur. Dan orang suka untuk ke sana supaya tidak lagi pergi ke Yerusalem. Sementara di bawah di kerajaan selatan ada Yerusalem dengan bait suci, dan kemudian orang-orang menyembah di sana. Jadi supaya orang Israel tidak turun ke bawah, mereka dibuatlah ibadah di sana dengan sistem yang baru, bahkan juga dengan Taurat yang baru yang kita kenal sebagai Taurat atau Pentateuch Samaria. Nah saudara, ketika kemudian kisah dari Raja Ahab yang mati, lalu kemudian Jezebel dibunuh oleh Yehu,
setelah itu kerajaan Israel itu tidak pernah lagi mengalami ketentraman dan kedamaian. Karena kerajaan Aram terus-menerus menyerang dan menindas bangsa Israel. Nah, ketika Yehu memunahkan keluarga Ahab dan Isabel, lalu ia menghapus penyembahan terhadap Baal, Allah berjanji kepada Yehu bahwa anak-anaknya akan duduk di takhta Israel hingga keturunan keempat. Itu dalam 2 Raja-Raja 10 ayat 28. Walau ia memunahkan penyembahan terhadap Baal, tetapi Yehu tidak menjauh dari dosa Yerobeam bin Nebat yang kemudian menjadi dosa awal dari bangsa Israel. Yerobeam bin Nebat inilah yang menciptakan sistem penyembahan baru, yaitu lembu emas di Betel dan di Dan. Dan inilah kemudian kita lihat sebagai latar belakang riwayat dari Yoahas. Kita melihat ada ciri-ciri yang menjadi ciri utama raja-raja Israel yang jahat di mata Tuhan. Yang pertama dikatakan di dalam ayat yang ketiga, bahwa ia melakukan apa yang jahat di mata Yahweh, mata Tuhan, dan hidup menurut dosa Yerobeam bin Nebat. Jadi kembali lagi, mereka mengikuti struktur agama penyembahan berhala. Dan ini mengakibatkan Allah mendisiplinkan mereka dan mengizinkan Raja Aram, yaitu Hazael dan Ben-Hadad anaknya, menyerang. Mulai menghancurkan kerajaan Israel. Dari narasi ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa peran Raja Israel di dalam Perjanjian Lama itu bukan hanya mengelola pemerintahan, mengatur rakyat atau berperang, tetapi juga Raja Israel itu harus menjadi simbol standar pemerintahan sorgawi di bumi. Jadi bila rajanya itu tidak taat dan mengizinkan penyembahan berhala yang menjadi kejijian, menjadi satu kemuakan, kemurkaan di hadapan Allah, maka Allah akan menurunkan atau mendisiplinkan bangsa Israel. Nah, tujuan pendisiplinan ini bukan untuk menghancurkan atau membinasakan, tetapi lewat kesengsaraan yang mereka alami, mereka diharapkan mau bertobat, mau berbalik, dan dituntun kepada kesadaran untuk bertobat. Dan ini sebenarnya pola yang sampai sekarang masih ada. Jadi kita tidak bisa main-main dengan keselamatan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, yang sudah Tuhan karuniakan. Tetapi di dalam proses pengudusan ini kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa lagi hidup dengan gaya hidup yang lama, tetapi kita mesti hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan penghakiman Allah itu tujuannya dikatakan sebagai disiplin ilahi, paideia, yaitu seperti orang tua yang mendisiplinkan anak. Tujuannya tentu bukan untuk membinasakan anak itu, tetapi untuk membuat dia berbalik dari kesalahannya dan kemudian hidup dengan cara yang benar. Di dalam Perjanjian Baru kita tahu firman Tuhan itu yang menjadi disiplin dan standar kita. Dia mengajarkan kepada kita apa yang benar. Dia akan menuntun kita untuk mengkoreksi apa yang tidak benar. Lalu mengembalikan kepada kita dengan cara yang benar untuk hidup dan dididik di dalam kebenaran. Ya, di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Ya, mengajar, memberitakan kesalahan atau memberitakan kesalahan, mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat yang keempat, Yoahas setelah dia sadar akan pemberontakan bangsa Israel, dia mulai melihat, wah ini kalau ketidaktaatan ini menghasilkan serangan, menghasilkan kesengsaraan, dia mulai memilih jalan yang seperti apa yang Tuhan mau, yaitu dia memohon belas kasihan Tuhan di dalam ayat yang keempat. Dan Tuhan mendengar seruannya. Dan Tuhan melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Lalu kemudian di dalam ayat yang kelima, Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong, sehingga mereka lepas dari tangan Aram. Pertanyaannya di sini nggak dikasih tahu siapa seorang penolong itu. Tetapi kemungkinan besar oleh narasi ini, dia sedang mengacu kepada Elisa. Karena Elisa itu membawa
kemenangan kepada bangsa Israel. Ya, Nabi Elisa, peran Nabi Elisa di sini sangat penting. Nah, saudara-saudara, pada waktu itu dikatakan bahwa dia menolong bangsa Israel, melepaskan mereka, dan kemudian membuat mereka duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Nah, ini sebuah ungkapan dalam bahasa Ibrani yang artinya mereka itu dikaruniakan keamanan. Mereka bisa tinggal tenang, tidak ada ancaman, tidak ada ketakutan akan diserang oleh musuh-musuh mereka. Berarti Tuhan menjawab doa mereka. Akan tetapi kalau kita lihat kemudian di dalam ayat yang ke-6, walau dibebaskan dari penderitaan, tetapi mereka tidak mengembalikan pujian dan kemuliaan kepada Tuhan. Justru mereka jatuh ke dalam dosa yang lain, yaitu apa? Dosa ayahnya Yehu, yakni dosa penyembahan kepada lembu seperti Yerobeam. Nah, sebagai akibatnya apa yang terjadi? Kondisi orang Israel makin lemah. Kekuatan Israel makin merosot. Dikatakan tidak ada laskar ditinggalkan pada Yoahas. Selain dari 50 orang berkuda dan 10 kereta dan 10.000 orang berjalan kaki. Ini tidak cukup berperang melawan kerajaan besar. Itulah yang terjadi. Kekuatan Israel semakin merosot. Dan cerita itu berakhir dengan berakhirnya riwayat Yoahas. Lalu diganti dengan generasi berikutnya, anaknya itu yaitu Yoas. Ada istilah bahasa Inggris like father like son. Jadi anak itu mengikuti pola bapaknya. Dan saya mau mengatakan kepada kita orang tua, kita ini menyiapkan atau preparing the platform for our children. Kalau kita hidupnya yang jahat dan tidak taat sama Tuhan, sebenarnya kita sedang membuat satu penjara baru kepada anak-anak kita. Kita cuma punya dua pilihan. Kita prepare platform untuk anak kita itu dipakai Tuhan, atau kita prepare prison yang akan memenjarakan mereka, lalu kemudian membuat mereka hidup di dalam kutukan Allah. Tergantung bagaimana kita mempersiapkan mereka. Tentu mereka akan membuat komitmen iman mereka. Tetapi saudara lihat di sini bahwa akhirnya Yoas memutuskan untuk mengikuti pola hidup ayahnya. Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan tidak menjauh dari dosa Yerobeam bin Nebat. Akhirnya apa yang kita lihat? Tidak banyak yang bisa digambarkan tentang Yoas. Kecuali satu hal yang menarik, yaitu akhir hidup Elisa. Jadi di sini Yoas itu masuk dan kemudian menjadi sorotan karena sebenarnya Elisanya. Elisa pada waktu itu sudah sakit berat. Jadi dia sakit-sakitan dan di tengah-tengah keadaan yang sudah sangat lemah itu dikunjungin oleh Raja Yoas di dalam ayat 14. Dan ia menangis. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan tentang Elisa. Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Itulah gelarnya Elisa. Dan gelar Elisa ini sebenarnya adalah gelarnya Elia juga. Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Jadi ini berbicara mengenai kuasa kemenangan. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa orang tadi yang tidak dikatakan penolong itu besar kemungkinan oleh para komentator Alkitab adalah Elisa yang dipakai Tuhan. Nah, pada waktu itu Elisa mengatakan kepada Yoas untuk dia mengambil busurnya dan anak panah. Dan ini sebenarnya sebuah tindakan profetik untuk memberikan pesan kepada Yoas akan apa yang menjadi masa depan bangsa Israel. Ia meminta Yoas untuk mengambil busur dan memanah ke sebelah timur, berarti ke arah kerajaan Aram. Ayat 15-17, dia meminta itu dan apa yang terjadi ketika Yoas taat. Ia menerima janji kemenangan terhadap Aram. Dikatakan di dalam ayat yang ke-17, panahlah, lalu dipanahnya kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Menarik ya, ada pesan Tuhan karena tindakan ketaatan, tindakan penghormatan kepada Nabi Allah, Tuhan berbicara kepadanya. Ya, seperti di perjanjian baru dikatakan orang yang melayani Nabi akan mendapat upah Nabi. Nah,
Yoas itu menghormati Elisa, menyadari bahwa Elisa ini bukan musuhnya, tetapi justru adalah sekutu yang harus dia hormati. Dan pada waktu itu dia taat. Dan kemudian yang terjadi adalah janji Tuhan kepadanya. Nah, yang berikutnya ini menarik. Elisa lalu meminta sebenarnya tindakan profetik yang kedua, yaitu untuk dia mengambil anak-anak panah yang tadi dipanahkan itu. Lalu kemudian berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukullah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu, gusarlah hati Elisa kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 kali atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Sebenarnya ini hal yang tidak lazim. Karena tidak mungkin kita, sebenarnya dalam istilah aslinya itu dikatakan begini, kamu panah ke bawah atau kamu pukul ke bawah. Tidak ada saudara kita itu memukul panah ke bawah. Harusnya ke atas atau kita lambungkan. Tetapi sebenarnya kalau si Yoas ini mau taat, dia masih melihat ini sebagai rurutan daripada pesan profetik tadi. Yaitu bahwa sebenarnya ini masih tentang berbicara mengenai kemenangan. Karena dikatakan kamu akan membuat Aram sampai habis lenyap. Tetapi habis lenyapnya itu berapa kali pertempuran. Tuhan sedang memberikan kepada Elisa pesan lewat Elisa kepada Yoas bahwa kamu akan menjadi penentu. Mau berapa banyak kamu akan menang. Dan saudara, apa yang terjadi? Dia cuma pukul 3 kali karena dia berpikir ini gak masuk akal. Ya, ini bukan sesuatu yang tindakan yang mengerti. Kalau panah kan gampang. Tetapi kalau memukul anak panah ke bawah itu tidak lazim. Sehingga dia bilang, ngapain sih? Ya udahlah 3 kali aja lah sekedarnya. Dan itulah sebenarnya dia tidak ada di dalam sebuah keselarasan pesan Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi? Sebenarnya sederhana. Kalau kita lihat dari pola di atasnya, bahwa ketidaktepatan kita merupakan dampak dari ketidakberdayaan kita. Sehingga kita menjadi tidak peka, tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Jadi ketidaktaatan kita kepada Allah itu menuntun kita kepada kehilangan kekuatan untuk peka. Kehilangan kekuatan untuk bisa melihat. Jadi daya pandang perspektif kita itu makin rabun, makin kabur untuk melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan melalui kita atau untuk kita. Tetapi kembali, walaupun cuma 3 kali Tuhan memberikan kemenangan kepada Israel 3 kali. Ayat 23 memperlihatkan lagi akan kesetiaan Allah yang kekal dalam memegang perjanjian luhurnya kepada Israel. Karena di dalam ayat 23 dikatakan, tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka. Dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Kita kembali lagi melihat kesetiaan Tuhan itu adalah kesetiaan perjanjiannya yang dipegang dari generasi kepada generasi, dari zaman ke zaman. Dan apa yang dilakukan Abraham, Ishak dan Yakub, itu yang Tuhan pegang. Dan itu perjanjian yang mereka buat bahkan sebelum ada hukum Taurat. Dengan kata lain, ini merupakan perjanjian iman. Hanya karena kepercayaan kepada Allah yang tidak pernah berdusta, yang tidak pernah berbohong. Tetapi kita melihat di sini bahwa bila terus-menerus orang itu akan berdosa, maka penghakiman itu sendiri akan menumpuk dan akan tercurah seperti titik-titik air yang naik ke awan. Lalu awan itu menjadi gelap. Gak usah dipaksa, pasti akan berubah menjadi hujan. Penghakiman akan naik dan kemudian cukup waktunya dia akan turun untuk mendisiplinkan umat Allah. Jadi there is no free lunch. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Setiap dosa yang kita kerjakan selalu ada konsekuensinya.
Walaupun kita sedang hidup di dalam anugerah Allah, jangan pernah sia-siakan kasih karunia Allah. Hanya kemudian untuk kita bisa tinggal berdosa. Karena kasih karunia bukanlah izin untuk kita tinggal dalam dosa, berbuat dosa, dan hidup di dalam kondisi yang sembrono. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai penutup dari pelajaran kita pada hari ini, kita belajar bahwa kesetiaan Allah terhadap bangsa Israel dilanjutkan sampai kepada Yesus Kristus. Dia datang tepat pada waktunya karena berita keselamatan bukan hanya untuk orang Israel. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja, ini sampai pasal 13, itu ada kisah mengenai Naaman, ada janda, ada mujizat-mujizat yang terjadi. Untuk apa? Untuk satu hal yang mereka harus terus sampaikan. Di tengah-tengah kondisimu yang terpuruk, Allah tetap mau memakai kamu untuk memberitakan perbuatan besarnya kepada bangsa-bangsa lain. Berkat keselamatan tentu harus terus ada kepada bangsa lain. Dan kita melihat bagaimana Naaman. Naaman sembuh bukan karena kehebatan sungai Yordan, tapi karena iman. Karena itulah kemudian nanti berita perjanjian baru. Bahwa kita menerima perjanjian Allah, kita menjadi umat perjanjian. Hanya karena iman kepada pribadi Yesus dan karya Yesus yang tidak pernah gagal dan sudah selesai di kayu salib. Dan janjinya bahwa dia akan datang untuk kedua kalinya. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, bahwa janganlah kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Pada waktu kita mengalami kesulitan, betul kita berseru kepada Allah, Allah menjawab. Tetapi setelah kita menerima jawaban Allah, apa respons kita? Apakah kita kembalikan segala kemuliaan, hormat kepada Allah? Atau kita masih mengatakan, alah kemarin sudah beres nih. Selesai, haleluya. Terus sekarang saya berdosa lagi. Toh nanti juga pasti ada pengampunan. Toh nanti kalau saya datang lagi ke Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Itu namanya kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Kita menjadikan kasih karunia Allah atau anugerah itu menjadi hal murahan. Padahal kasih karunia itu sungguh mahal. Seharga darah Yesus yang suci, yang melampaui harga emas dan perak. Melampaui semua hal-hal yang begitu mulia yang ada dari buatan manusia. Atau ciptaan Allah. Dan anugerah itu sudah diperlihatkannya di kayu salib. Kasih Allah berjumpa dengan keadilan Allah. Dan membuat kita bisa punya akses. Punya jalan untuk mendekat kepada tahta kasih karunia Allah. Untuk kita bisa membangun keintiman. Relasi yang sangat intim. Yang tidak bisa digambarkan oleh apapun di muka bumi. Yang tidak bisa dibuat oleh agama apapun di muka bumi ini. Karena itu datang dari Allah. Bukan buatan manusia. Dan pada waktu kita menerima kesetiaan Allah ini. Dan mengingat kesetiaan Allah ini. Maka Tuhan akan memakai kita menjadi alatnya kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi bila kita abai, kita sembrono, maka kita sedang membuka jalan untuk penghakiman Allah datang dalam hidup kita. Pada hari ini, jangan lanjutkan hidupmu yang dalam dosa. Berhenti, berbalik, kembali kepada Tuhan. Bila engkau pada hari ini sedang mengalami tekanan, ini kabar baik. Berseru, mohon belas kasihan Tuhan. Dia akan siap menjawab doamu, mendengar seruanmu, memperhatikan kondisimu yang tertindas. Betapa beratnya hidupmu. Tuhan tahu, Tuhan sadar, Tuhan aware dengan kondisi kita.
Dia bukan Allah yang enak-enak di sorga lalu kemudian dia tenang-tenang. Alkitab berkata, dia bertakhta di kemuliaan sorgawi, tapi juga dia berada di tengah-tengah orang yang remuk hatinya. Dia ada di tengah-tengah kita. Tetapi apakah kita hanya memanfaatkan Tuhan sebagai ban serap? Ketika kita mengalami tekanan berat, lalu kemudian kita berseru dan kita minta pertolongan, lalu Tuhan menolong, membebaskan kita. Dan menarik, bahwa Tuhan memakai orang yang kadang-kadang dikatakan tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Yang anonim. Pertolongan yang datang dari orang yang tidak pernah kita duga. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bahkan bisa pakai orang yang kelihatannya tidak pernah kenal Tuhan untuk menolong kita. Dan ini terjadi kepada bangsa Yehuda, pada kerajaan Yehuda. Di mana Tuhan membalikkan mereka kembali dari Babilonia oleh Koreshi. Burung buas dari timur. Orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan pakai. Karena apa? Karena hati raja-raja itu ada di tangan Allah. Seperti batang air, seperti sungai. Dia mengalirkan seturut dengan kehendaknya. Jadi Allah akan membuat ketetapannya tetap menjadi ketetapan yang terjadi. Tapi bukan berarti dia mengabaikan tanggung jawab rohani yang harus diemban oleh setiap manusia. Kalau kita terus berdosa, kita pasti akan mendapatkan konsekuensi. Tapi bila kita mau menyerahkan kepada ketetapan Allah dan mengatakan, Tuhan ketetapanmu yang terbaik, aku mau percaya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita punya satu kesempatan untuk terus berjalan sekalipun mungkin kita bisa jatuh, tapi kita tidak tergeletak. Kita mungkin boleh gagal, tapi kita bangkit kembali. Karena orang benar jatuh 7 kali, tapi dia bangkit kembali. Dan Tuhan memurnikan hidup kita seperti pemurni perak. Dia memurnikan janji Allah yang kita terima lewat persoalan. Jadi persoalan itu Bapak Ibu, seperti kalau kita mungkin Bapak Ibu yang hidup di tahun 80 ya, 90 masih ingat ada yang namanya kita nyetak foto ya. Film itu. Nah itu kan di dalam gelap. Ya. Lalu kemudian dibuka, lalu negatifnya ditaruh di air. Semuanya dalam kondisi gelap. Karena kalau ada cahaya dia akan kebakar. Di dalam gelap itu ditenggelamkan, direndam, digoyang-goyang. Tetapi apa yang terjadi pada waktu proses itu? Muncul gambar dari hasil negatif itu. Muncul image. Dan image itu kemudian sudah terbentuk lalu dikeringkan, gak langsung dipaparkan, gak langsung ditunjukkan. Saudara-saudara, keadaan sulit dalam hidup kita itu sebenarnya membentuk gambar Kristus di dalam hidup kita. Keadaan gelap lembah kekelaman itu bukanlah kebinasaan, tetapi pintu untuk membuat gambar Kristus nyata dalam hidup kita. Kita dibentuk untuk kemudian gambaran itu tercermin. Tetapi itu pun belum langsung Tuhan akan paparkan, manifestasikan kepada orang sekitar kita. Tapi pada waktunya, ketika dia sudah kering, dia sudah siap dipaparkan, ini bisa kekal, ini bisa lama. Ya, kalau kita lihat foto itu, film itu, kualitasnya itu akan membuat nanti dia berapa lama bisa bertahan. Mungkin bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, gak rusak foto itu. Hal yang sama. Hidup kekristenan kita ketika kita mengizinkan kondisi sulit itu membawa kita kepada Tuhan. Membentuk gambar Kristus di dalam hidup kita. Apa yang terjadi? Orang nanti akan melihat, wow, ini loh yang namanya orang Kristen. Ya orang Kristen itu mesti kayak gini. Oh itu toh yang namanya orang Kristen yang sungguh-sungguh. Bukan cuma dia karena ke gereja. Bukan karena dia cuma ngomong haleluya pakai kalung salib. Bukan. Tapi ketika mengalami masa sulit, Bapak Ibu saudara sekalian, ujian, trials of our faith, ujian iman kita, itu hanya untuk membuktikan otentisitas, kemurnian dan otentisitas daripada iman kita. Kita nggak tahu kualitas iman kita di bawah spotlight, di bawah pujian, di bawah waktu kita hari Minggu. Wah penuh dengan segala macam hal yang hebat. Nggak, bukan itu. Tetapi pada waktu kita mengalami penindasan, tekanan,
Apakah kita bersandar kepada Tuhan? Apakah kita mengizinkan Tuhan menyatakan dirinya? Bila ya, maka itu akan menjadi gambar, image Kristus kepada dunia. Itulah caranya Tuhan memberitakan perjanjiannya kepada bangsa-bangsa lain. Dengan dia melihat diri kita, maka kemudian ada kesempatan bagi kita untuk berbicara kepada mereka tentang apa yang membuat hidup saya diubah menjadi serupa seperti Kristus. Dalam tindakan, dalam sikap hati, karakter, dan dalam cara berpikir dan perkataan kita. Kiranya kita belajar bahwa penindasan pun akan membentuk Kristus, gambar dan rupa Kristus dalam hidup kita masing-masing. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Dan biarlah kiranya gambaran Kristus ini akan semakin nyata di dalam kami. Ampuni kami bila kami kerap kali ketika kami berseru dan mendapat pertolongan, kami lupa untuk mengembalikan segala kemuliaan hormat kepada Engkau. Kami lupa untuk melanjutkan terus hidup kami di dalam penyucian dan pengudusan. Biarlah kiranya Tuhan, kami tidak menjadi abai dengan kasih karunia-Mu yang melimpah di dalam kami. Tapi kami akan terus memanfaatkan itu. Memakai itu Tuhan menjadi penopang kami untuk hidup dan menyatakan kemuliaan Allah kepada dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita mengakhiri Bible Study online kita ini. Dan biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini tertancap di dalam hati kita. Kita rangkul itu dan kita diberi kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Dan kita menerima pernyataan berkat dari Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau dan Tuhan yang melindungi engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan akan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kebenaran, sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus akan memelihara engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya menjemput kita di awan kemuliaan. Membawa kita masuk di dalam pernikahan anak domba, memerintah bersama Dia dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam dan selamat bersekutu.